Oke, pertemuan 11 asam dan basa, pertemuan 11 tapi filenya namanya 12. Oke. Bikin pen dulu, udah. Next. Capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang asam basa Brownstedt, kekuatan asam basa yang dikaitkan dengan ukuran pH, konstanta ionisasi asam basa, dan konjugat asam basa dari garam. Oke, ini capaian pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran diharapkan mampu memahami hal-hal itu. Ini materinya 10, agak lumayan padat. Kalau ada cantik-cantiknya bikinannya. Nah, yang pertama itu adalah asam dan basa. Brownstedt definisi. Asam itu zat yang mampu menyumbangkan proton, sedangkan zat itu yang menerima. Jadi proton tuh kan H positif ya. Kalau asam itu dia memberikan H positif, kalau basa menerima. Di sini sih poinnya nih, menyumbangkan sama menerima. Kemudian pasangan asam basa konjugat. Salah satu pengembangan dari definisi asam basa Brownstedt adalah konsep pasangan asam basa konjugat. Ini penjelasan basa konjugat sama asam konjugat, yaitu spesies yang tersisa ketika satu proton pindah. Sedangkan di sini ketika proton itu dia penambahan. Kan 49, jadi yang bisa kayak gini kakak bacakan aja atau ada yang kak lewatin. Karena nanti kalau dia lebih dari 30 menit up ke YouTube itu nggak ter-up gitu. Jadi mau sampai 1 harian. Kak di rumah kayak wifi-an. Kalau di luar kan pakai paket. Jadi nanti dia mau terberhentikan gitu. Jadi ngulang dari awal waktunya. Nah, di sini tuh ada nilainya, kita tentukan asam basa. Ini juga ada pelajaran kimia pas kelas berapa ya, asam basa 11 kalau salah kakak. Kalau misalnya Ila lupa, Ila juga bisa lihat ke buku-buku Ila. Kalau misalnya nggak ada, nanti bilang, nanti kak cariin ke YouTube untuk menentukan nilai asam basanya. Nah, ini asam basa, maka dia dihubungkan menjadi nggak nampak ya, yang ini aja kak jelasin. Ini dia basa, ini asam, ini basa. Maka dia terhubung menjadi pasangan asam basa. Jadi kan udah pasangan asam basa. Ya diambil dari basa sama asam. Jangan basa-basa. Namanya pasangan basa-basa. Ini kan pasangan asam basa, maka dia diambil dari basa ke asam. Kemudian ini sifat. Ini sifat aja. Asam 1, ketika di sini dia asam satunya, maka ini asam 2, ini basa 2, ini basa 2. Typo nih. Typo. Mana asam? Ini basa 1, ini basa 2. Enggak 2. Karena ini asam 1, ini asam 2, ini basa 1, ini basa 2. Jadi ini typo. Ini yang basa 1, ini basa 2. Ini sifat asam basa bisa ya. Konstanta kesetimbangan Kw dinamakan konstanta hasil kali ion, yaitu hasil kali antara konsentrasi molar ion H positif dan ion OH negatif pada suhu tertentu. Jadi kita masukkan. Nih, contoh nih, dalam air murni pada suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi ion H positif tuh sama dengan konsentrasi OH negatif, dan diketahui sebesar H positif sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7 M, dan OH negatifnya itu 1 dikali 10 pangkat min 7 M, sehingga persamaannya itu kita masukkan rumusnya, H positif dikali OH negatif. H positif ini dikali OH negatif, inilah dia kan. Nah, tinggal dikali, maka 1. Kalau pangkat ini kan dia ditambah ya, berarti min 7 ditambah negatif 7. Positif kali negatif kan negatif, maka min 7 kurang 7. Maka ya jadinya min 14 ya kan.
tinggal masukin aja rumusnya. Berarti nilai 25 derajat celciusnya nggak dipakai kak? Enggak, formalitas saja. Ini contoh. Bedanya kalau ini kan dia ditanya nilai K-nya, ini kan tanya nilai KW, sedangkan yang ini dia tidak ditanya nilai KW-nya, dia ditanya nilai dari H positif. Maka rumusnya jadi KW per OH. Maka masukkan KW-nya berapa? 1 dikali 10 pangkat min 14. OH-nya itu dia 0,0025, maka hasilnya jadi 4 dikali 10 pangkat berapa tuh? 12. Nah, Kak, KW-nya ini dapat dari mana? Ya kan? Kan di sini cuma diketahui ini doang. Nah, ini tuh KW-nya itu didapat dari ini, konsentrasi tetapnya nih. 1 dikali 10 pangkat min 14. Nih, sama kan? Jadi ketika misalnya di soal itu nilai KW-nya tidak diketahui, tuh Ila pakai ini bisa. Karena itu nilai ketetapannya. Kalau tidak diketahui. Nih nilai pH biasanya dia tuh diketahui juga. Nanti kalau ini kan banyak yang kakak teruskan gini ya kan, kalau misalnya ada per slide yang kurang paham nanti bisa tanya kak slide ke misal ke 15 gitu, ke 14 gitu. Ini penjelasan tentang asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah aja. Ini yang pakai ini kan pH. Kita masuk ke contoh aja sih, lebih gampang gitu dia. Ini ya soalnya, ini kan ini. ABCD. Kemudian nih. Yang A itu kan larutan HCl 1,0 dikali 10 pangkat min 3M. HCl itu kan terdiri dari H positif ditambah Cl negatif, maka koefisiennya itu H positifnya itu dia berapa? Ini kan H positifnya nih, ini kan berarti H positif. Maka untuk pH-nya itu min log H positif. Yaudah, tinggal min log H positifnya berapa, dicari gitu kan, jadinya dia 3 log K3 nilainya. Ini B-nya, ini kan dia nyari pH. Yang A tadi kan dia nyari pH-nya. Yang B dia nanya nilai M-nya. Maka pakai rumus yang ini. Nah, ini sama rumusnya kayak Ila yang kita SMA. Nih, Ila silakan buka buku SMA lagi. Jadi kalau di buku SMA tidak nemu, bilang yang mana yang gak nemunya nanti kita search di YouTube. Oke, ini sedang nih untuk pertama dia nyari M. Pertama, bukan sampai akhir dia nyari M, tidak. Kemudian dia nyari pH. Nah, cuma di sini NaOH ini dia itu untuk mencari pH-nya juga menentukan pOH. Maka dia dicari dulu nilai pOH-nya sama nilai, baru dapat nilai pH-nya. Nilai pH-nya 13 ditambah log 5. Tinggal dimasukin aja ya angka-angkanya Ila, makanya nggak kak jabarin. Kemudian larutan HCOOH sama nyari pH juga. Nah, di sini dia tuh nyari H positifnya yang dia berbeda-beda. Di sini kan pakai akar Ka dikali Ma. Ka dikali Ma dia itu merupakan ini basa lemah Kb dikali Mb. Tadi Ka dikali Ma nih. Kenapa dia Ka kali Ma? Karena dia merupakan si asam lemah. Makanya tadi di sini tuh Ila baca dulu kan. Kali ini kan Kak skip ya kan. Nah, ini kan dibilang asam lemah itu salah satunya contoh CH3COOH. Makanya dia tadi untuk mencari pH-nya kan min log H positif. Maka kita cari dulu H positifnya. Cara nyari H positif untuk asam lemah yaitu akar Ka dikali Ma.
Nih dia, keterusan nggak nampak frame. Nih akar Ka dikali Ma, dia dimasukin nilainya, dapat cari pH min log H positif, masukin dapat deh. Ini larutan NH3. Tentukan dulu dia ya, untuk kita mencari pH-nya kita harus tahu dulu dia tuh nilainya tuh asam atau basa. Kalau asam lemah atau asam kuat. Kalau basa juga basa lemah atau basa kuat. Ini konstanta. Konstanta ionisasi asam Ka. Ini rumus Ka. Itu kan asam kuat, ini asam lemah. Lemah gemulai. Kenapa enggak? Aneh. Tentukan nilai Ka dari 0,100 m larutan asam benzoat yang memiliki pH 2,6. Jadi dia nanya nilai K-nya. Nah, penjelasan dan penyelesaian dalam kasus ini kita mengetahui pH larutan, di mana dari sini kita dapat memperoleh konsentrasi kesetimbangan, dan kita diminta untuk menghitung konstanta ionisasi asam. Nah, kita dapat mengikuti tahap-tahapnya. Yang pertama itu, kita perlu menghitung konsentrasi ion hidrogen dari pH. Maka kan pH-nya itu kan dia rumus pH min log H positif. pH-nya itu berapa? 2,60. Nah, dengan menghitung antilog di kedua sisi kita dapatkan H positif sama dengan 10 pangkat 2,60 sama dengan 2 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3. Kayaknya dapat 2,5 dikali 10 pangkat min 3 itu nilainya itu dia sama dengan ini. Karena kan dia dibilang kan di kedua sisi, maka nilainya itu sama. Nah, kemudian ini tuh diambil 2,60 nya itu diambil dari nilai pH-nya. Jadi dia dibikin dalam bentuk pangkat, karena kan nilainya tuh si H positif ya kan. Tuh dia jadi ke situ. Kemudian kita ringkas perubahannya. Ini yang pakai mula-mula nih, awal perubahan nama kesetimbangan. Jadi dia pakai awal perubahan kesetimbangan, sama sih dengan yang mula-mula. Kemudian reaksi ya, baru sisa gitu kan. Kemudian konstanta ionisasi. Nah, untuk yang mencari nilai ininya, kalau Ila lupa dikabarin. Berarti kita cari ke YouTube gitu, judulnya berarti tentang mula-mula. Untuk menentukan nilai mula-mula perubahan awal perubahan nama kesetimbangan. Kemudian di sini mana tadi? Nilai Ka H positif ditambah C6H dikali C6H5 COOH negatif per C6H5 COOH. Nah, jadi H positifnya itu kan nilainya itu 0,0025. Ini kan yang ini yang negatif dia nilainya nih. Sedangkan untuk C6H5 COOH nilainya ini. Maka ini dimasukkan. Udah, tinggal dicari dulu hasilnya. Sampailah dia dapat berapa itu? 6,4. Kan dia ada yang dibagi tuh. Pakai kalkulator juga bisa. Oke lah. Oke. Ini persenan. Ini rumusnya. Ini persenan lagi. Persen ionisasi, ini kata-kata ya. Kak skip aja, ini rumus saja. Karena yang penting sih di latihan aja. Ini kertas kosong. Ini kertas kosong juga. Ini contoh soal. Ini contoh soal. Mana Pak? Nih, asam
oksalat C2H2O4 merupakan zat beracun yang digunakan terutama untuk bahan pemutih dan bahan pembersih, misalnya untuk menghilangkan kerak di kamar mandi. Hitunglah konsentrasi semua spesies yang ada pada kesetimbangan. Tahap 1 kita hitung dulu nih. Yang mula-mulanya. C2H2 menghasilkan H2 tambah HO4 negatif. Nah, mula-mulanya itu nih 0,10 M, dimana nilai H-nya itu dia 0, C2HO4 nya juga 0. Karena di sini cuma dibilang hitunglah konsentrasi semua spesies yang pada kesetimbangan dalam larutan. Nah, jadi yang diketahui itu cuma spesies kesetimbangan yang awal sama yang akhirnya doang. Maka di sini dia tuh nilainya tuh XXX. Ini XXX itu nggak harus X ya, Y boleh, Z boleh, A boleh, C boleh, N juga boleh. Ini nilainya ini nilainya negatif karena di sini tuh positif hasilnya negatif. Jadi sini jadinya si X. Kemudian kenapa di sini jadi X? Ini sama-sama kita kalikan negatif X. Makanya negatif. Nah, ini tahap 2-nya. Tunggu ya. Nah, untuk tahap 2-nya melalui konstanta yang tertera pada tabel di slide 26, 27, ya Allah, di atas lagi. Di search atas lagi ya. Ini 30. Nah, kemudian itu kan pakai tabel ya. Saya nggak tabel. Kemudian K1. Ini yang semalam tuh yang bahasa Arab ini kan, Nila. Ngerti gak kok bisa muncul bahasa Arab di sini ya? Ada huruf F, tapi ada huruf A. Tapi kan semalam udah ada contoh soal ini kan, Ila. Itu aja nanti yang kita bahas. Kalau ada yang nggak pahamnya, fotokan sama kakak yang kemarin itu, nanti kak jelasin. Nah, jadi tuh kalau ada soal-soal kimia yang udah pernah kita jawab tapi mantau tuh lupa dari mana itu difotokan sama kakak, nanti kak jelasin dari situ. Oke? Kak nggak paham konsep guru ini. Bisa muncul di bahasa Arab di sini. Nih contoh soal baru. Misalkan ini adalah konsentrasi kesetimbangan C2O4 pangkat 2 dalam mol per liter, maka konsentrasi kesetimbangan C2HO4 negatif haruslah 0,054. Nah, ini perhatikan dia bilang konsentrasi C2HO4-nya ini yang 0,054. Kayak inilah ya kan. Min Y. Kan tadi kan yang sebelumnya X ya kan, Y. Makanya Kak bilang dia itu nggak ada ketentuan sih mau pakai X atau Y, pakai apa aja boleh. Nah, kemudian udah dapat itunya kan, kesetimbangan, baru dia pakai tahap 2. Nah, dia itu memang tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1-nya itulah tadi si menentukan konsentrasinya. Tahap 2 mencari nilai Ka-nya. Nah, di sini tuh nilai cara mencari Ka2 itu rumusnya C2HO4 negatif. Nah, CH-nya ini dia tergantung sama unsur-unsur di soal ya, Ila. Nggak harus CO2H4 aja, tergantung yang ditanya apa di soal gitu. Udah tinggal dimasukin nilainya, maka dia dapat hasilnya ini sama dengan 6 kali 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian masukin nilainya. Udah masih di sini, baru dicari nih per satu-satu. Ditambahin nilainya berapa, dikurangi berapa, kemudian kita substitusikan ke dalam Y ini. Maka kita perolehlah nilainya. Gitu. Itu tahap 2, tahap 3. Ini kan belum kita substitusikan ya kan, belum kita masukkan nilainya ke sini. Sekarang lah di tahap ketiga ini kita masukkan ke satu-satu. Tuk. Ini ada semalam Kak tengok di mana ya? Di YouTube entah di Google bahas ini.
Kalau Ila nggak paham sih, nanti kakak coba tengok di story, kak kirim ke Ila kalau nggak paham ya. Di chat aja sama kakak. Kak yang slide 34 gitu deh. Kan slide 34 ya. Atau Ila screen, pokoknya bilang deh, Kak yang ini tuh Ila nggak paham gitu. Nanti kak cek di history. Kalau Ila nggak paham, kalau Ila paham ya nggak usah kak cek. Atau dari yang soal kemarin kita bahas lagi juga boleh. Ini penjelasan aja ya. Tara, ini dia kosong. Ini KA. Wow, memang besar loh dia di sini. KB. Kayaknya dia semua ini deh, kayak udah gak ada lagi. Oh, ini penentuan ini masih asam basa Lewis, berarti materi sebelumnya ya? Ya kan? Mana kak? Kopi-kopi ada. Nah, ini dia soal latihan. Kenapa nggak besok aja? Thank you.